apa sih sebenarnya piutang dagang itu? Nah, kalau kalian sering dengar biasanya kan utang ya. Nah, utang sama piutang itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Dua hal yang berbeda. Kalau utang itu berarti kita, misalkan kita sebagai pembeli ngutang ke si perusahaan atau si penjual ya, simpelnya seperti itu. Kita sebagai pembeli ngutang ke penjual, misalkan Satrio beli motor. Nah, motornya itu kredit. Nah, itu berarti si Satrio punya utang ke si perusahaan motor tersebut. Nah, gitu. Itu namanya utang. Nah, berbeda lagi dengan yang namanya piutang. Kalau piutang itu berarti dia dari pihak si perusahaannya yang memberikan hutang kepada si Satrio tadi atas kendaraan bermotor tadi. Jadi kalau yang bilang piutang itu adalah pihak perusahaannya terhadap si krediturnya, ya, yang yang orang yang mempunyai utang tersebut. Jadi disebutnya sebagai piutang perusahaan. Jadi piutang perusahaan ini nilainya adalah positif masuk ke kas perusahaan. Ya. Nah, ini beberapa alasan mengapa perusahaan mempunyai yang namanya piutang. Ya. Yang pertama ada yang namanya piutang dagang muncul ketika penjualan terjadi tetapi perusahaan belum menerima kas. Nah, itu yang saya bilang tadi, piutang biasanya berbentuk kredit-kredit ya atau cicilan. Nah, itu biasanya disebut dengan piutang karena dia belum masuk ke kas si perusahaan tersebut. Tapi sudah ada terjadi namanya penjualan. Kemudian piutang diharapkan bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan. Kenapa? Karena biasanya piutang itu ditambahkan dengan yang namanya bunga atau biaya utang ya. Jadinya otomatis bisa memberikan penambahan keuntungan bagi perusahaan dan kelebihannya lagi adalah meningkatkan penjualan. Kalau orang tidak mampu untuk membeli misalkan mobil ya. Sekarang kan kita lihat banyak orang bisa punya mobil padahal kalau kita lihat pekerjaannya cuma PNS, gajinya cuma 2-3 juta ya kan. Kenapa dia bisa memiliki mobil? Karena dia dapat yang namanya utang tersebut. Nah, perusahaan supaya produknya ini bisa laku, ya kan? Misalkan perusahaan mobil, kan nggak mau kalau dia jualnya cash tunai, nggak banyak orang yang bisa beli. Orang di Indonesia misalkan rata-rata pekerjaannya PNS. PNS gajinya cuma 2-3 juta, ya kan? Ini contoh ya. Ketika mobil dijual cash harganya ratusan juta, tentu ini punya punya jarak yang jauh antara gaji dengan si harga mobil tersebut. Tapi kalau si penjual mobil tersebut memberikan piutang ya, memberikan utang kepada pembelinya ya, dalam sistem kredit, nah itu maka si pembeli nantinya akan bisa membeli mobil tersebut. Jadi meningkatkan penjualan dari si perusahaan tersebut yang menjual barangnya. Kemudian tetapi di sisi lain piutang juga menyebabkan peningkatan biaya yang berkaitan dengan piutang. Tentu kalau dibuatkan cicilan seperti itu ada biaya-biayanya. Biayanya apa? Biaya overcost, biaya penagihan, biaya administrasi, biaya bunga, ya kan? Itu kan pasti perlu dipikirkan di situ. Nah, biaya-biaya ini nanti yang akan uh, dijatuhkan atau dimasukkan ke dalam si utang dari si pembeli tadi, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi piutang perusahaan itu apa aja? Yang pertama, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama adalah volume barang yang dijual secara kredit. Ya.
Itu sudah jelas. Jadi semakin banyak barang yang dijual secara kredit, maka semakin besar juga piutang yang dipikul atau yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Artinya dia dalam jangka waktu yang lama baru akan mendapatkan kasnya dia kembali. Kemudian apalagi yang mempengaruhi piutang? Ada standar kredit, ada jangka waktu, pemberian potongan, pembatasan kredit, dan kebijakan penagihan piutang. Kita bahas satu persatu. Ini ya. Yang pertama tadi kan volume barang yang dijual secara kredit. Semakin banyak barang yang dijual, maka semakin banyak barang yang dijual secara kredit, maka semakin besar juga piutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah standar kredit, ya. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar pula piutang yang tertanam. Dan semakin besar resiko kerugian piutang. Nah, standar kredit itu adalah syarat dan ketentuan yang dibuat sama si perusahaan terhadap pembelinya. Misalkan si perusahaan mobil tadi menjual mobilnya dengan syarat NPWP aja, terus dengan syarat KTP, NPWP, sama DP. DP-nya berapa? 10 juta misalkan. Nah, itu kan artinya standar kreditnya longgar. Semakin longgar standar kreditnya, maka si perusahaan mobil tersebut akan lebih besar pula piutangnya. Artinya kreditnya akan semakin diminati oleh si pembeli. Ya. Karena standar atau persyaratan kreditnya kan lebih mudah. Tapi di balik itu semua akan semakin besar juga resiko kerugian dari piutangnya. Karena apa? Karena di dalam piutang tersebut ada yang namanya penagihan. Ya. Penagihan, dan penagihan itu tidak selalu akan berhasil. Ada yang namanya kredit macet. Ya. Nah, kredit macet ini yang tidak dibayarkan oleh pembeli itu yang kadang memberikan resiko terhadap piutang dari perusahaan. Nah, namun dengan adanya resiko kredit macet, ya, belakangan ini ada lagi muncul perusahaan-perusahaan baru seperti asuransi kredit dan lain sebagainya. Asuransi kredit itu biasanya muncul karena dia mau menanggung si utang-utang yang dimiliki oleh orang, ya, misalkan si Satrio kredit motor, terus ditawarkan asuransi kredit. Nah, selama dia mengkredit motor itu ditambahkan yang namanya premi kredit. Kalau di dalam perjalanan dia mengkredit tidak ada masalah, premi kreditnya akan hangus. Tapi kalau dia premi asuransi kreditnya akan hangus. Tapi kalau dia di dalam pengkreditan belum selesai, tapi ada permasalahan di tengah-tengah, misalkan dia sakit atau PHK, ya, PHK kerja. Nah, itu nantinya akan di-cover oleh yang namanya asuransi kredit tersebut dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan atau disepakati sebelumnya. Itu dari si piutang ini bisa muncul hal-hal baru atau tren-tren baru yang ada di industri keuangan. Kemudian yang mempengaruhi besar kecilnya piutang juga adalah jangka waktu kredit. Ya. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar juga piutang yang tertanam. Ya. Sebaliknya, jika jangka waktu kreditnya kecil atau pendek, itu maka akan semakin kecil juga piutang usaha dari sebuah perusahaan. Kemudian pemberian potongan. Potongan-potongan ini juga bisa mempengaruhi besar kecilnya dari si piutang. Ya, kalau di awal misalkan membeli motor
ada potongan 10 juta. Artinya kan terhutangnya misal harga motor 20 juta. Ada potongan 1 juta atau 2 juta gitu ya. 2 juta lah kita ambil. Artinya sisa kredit atau piutangnya itu kan berarti tinggal 19 juta. Itu potongan itu yang bisa mempengaruhi besar kecilnya dari si piutang dari perusahaan. Nah, barang yang dijual 100.000, pembelian tunai dengan potongan 10%, uang harus dibayar pembeli adalah 90.000. Dengan demikian, penjualan secara tunai tidak mengakibatkan timbulnya piutang, sedangkan pembelian secara kredit tanpa potongan mengakibatkan piutang usaha sebesar 100.000. Kemudian kalau kita berbicara mengenai piutang, untuk memanagenya, ya, untuk perusahaan untuk mengatur piutang tersebut harus punya perhitungan. Nah, salah satu perhitungannya yang pertama adalah average collection period, ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah rata-rata waktu pengumpulan hutang. ACP adalah untuk menghitung jumlah hari dalam setahun dengan perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Ya, piutang akan dikatakan liquid apabila dikumpulkan relatif lebih singkat waktunya. Artinya, kalau didapatkan ACP lebih kecil, ya, berarti dia disebutnya piutangnya liquid, lebih liquid. Namun kalau dia ACP-nya lebih besar, ya, semakin besar, itu tidak liquid disebutnya. Nah, kita lihat contoh dari ACP tadi, average collected piutang, ya. Average collection period maksud saya. Ini PT MAR memiliki informasi mengenai penjualan tahunan tahun 2008 dan 2018 dan 2019 seperti tabel di bawah, ya. Di sini di 2018 penjualan bersihnya sebesar 200 juta. Sedangkan di 2019 penjualan bersihnya 180 juta. Artinya dia menurun, ya, penjualannya dari tahun 2018 ke 2019. Kemudian piutang di awal tahunnya si perusahaan ini di awal tahun 2018 ada 40 juta, sedangkan di awal 2019 itu 50 juta. Berarti piutang awal tahunnya dia meningkat, ya. Kemudian piutang akhir tahunnya di 2018 itu ada 60 juta, di 2019 30 juta. Nah, kalau dari piutang akhir dikurang piutang awal ini bisa dilihat bagaimana performa sebuah perusahaan dari nilai piutangnya. Ya. Kalau si di 2018, ya, itu dia dari piutang awal tahun ke akhir tahun itu positif 20% 20 juta penambahannya. Artinya di sini pengumpulan piutangnya tidak maksimal, ya. Kemudian kalau yang di tahun 2019 ini dia pengumpulan piutangnya lebih maksimal karena di awal tahun 50 juta, di akhir tahun dia bisa turun jadi 30 juta. Ya. Nah, kemudian rata-rata piutangnya bisa dilihat di sini datanya yaitu 50 juta untuk tahun 2018, ya, dan 2019 40 juta. Artinya lebih besar rata-rata piutangnya di tahun 2018 dibandingkan 2019. Nah, kemudian kita mau mencari apa? Mencari average collection periodenya. Artinya rata-rata pengumpulan piutangnya. Berapa banyak. Nah, ini untuk mencarinya yang pertama adalah kita cari perputaran piutangnya. Perputaran piutang yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang. Nah, di tahun 2018 tadi sudah kita lihat di tabelnya penjualannya itu sebesar 200 juta. Kemudian rata-rata piutangnya 50 juta. Sehingga kalau kita bagi perputaran piutangnya itu
adalah 4 kali. 4 kali ini adalah per tahun ya. Artinya perputaran piutangnya 4 kali per tahun. Nah, untuk mencari rata-rata perputaran piutangnya, kita gunakan rumus jumlah hari dalam setahun ya, 360 hari dibagi sama 4 kali. Ya, tadi kan kita dapat perputarannya setahun tuh 4 kali. Berarti berapa sih rata-rata hari pembayaran piutangnya? Dibagi 4, 360 bagi 4 sama dengan 90 hari. Artinya rata-rata piutang di perusahaan tersebut berputar selama 90 hari. Ya, artinya bisa kembali lagi ke perusahaan itu dalam 90 hari. Kali ini berarti secara rata-rata perusahaan mengumpulkan piutangnya dalam jangka waktu 90 hari. Asumsi bila perusahaan menetapkan jangka waktu kreditnya 80 hari, ya, berarti jika rata-rata piutangnya sebesar 90 hari menunjukkan bahwasanya manajemen itu kurang baik dalam mengumpulkan piutangnya. Karena yang ditentukan jangka waktu kreditnya itu 80 hari, sedangkan yang ditemukan rata-rata perputaran piutangnya 90 hari. Jadi dianggapnya tidak baik. Tetapi jika jangka waktu kreditnya ditetapkan 100 hari, maka menunjukkan pengumpulan piutang yang baik. Nah, ini kembali lagi kepada kebijakan dari masing-masing perusahaannya. Jika perusahaannya menetapkan jangka waktu kreditnya 100 hari, ternyata didapatkan average collection period-nya atau waktu rata-rata perputaran piutangnya 90 hari, berarti dia masih dalam kondisi yang baik. Kemudian kita hitung untuk yang 2019 tadi ya. 2019 penjualannya 180 juta ya. Kemudian rata-rata piutangnya 40 juta. Kita hitung 180 juta dibagi 40 juta itu sekitar 4,5 ya. Jadi perputaran piutangnya 4,5 kali. Kemudian kalau kita bagi 360 dibagi 4,5 dihasilkan average collection period-nya adalah 80 hari. Nah, kalau ditentukan di sini kan tadi di sini dijelaskan kalau ditentukan jangka waktu kreditnya dari perusahaan tersebut adalah 80 hari, kemudian yang tadi yang didapatkan 180 juta dibagi 40 juta itu kan 4,5 ya. Sedangkan di harinya dia average collection period-nya kalau 4,5 360 bagi 4,5 itu hasilnya tadi 80 saya hitung. Berarti si perusahaan ini di tahun 2019 lebih bagus untuk average collection period-nya atau pengumpulan piutangnya. Padahal kalau kita lihat di sini penjualannya lebih buruk daripada tahun 2018 ya. Penjualannya di sini hanya 180 juta. Namun sebagai kunci ya, kita lihat si rata-rata piutangnya. Ini yang bisa jadi kunci kalau kita mau menebak atau memperkirakan ya. Tanpa kita menghitung, kita bisa memperkirakan di sini, oh rata-rata piutangnya di 2019 itu 40 juta, sedangkan di 2018 50 juta. Mana yang lebih besar piutangnya? Lebih besar adalah di 2018. Sehingga bisa kita lihat bahwasanya si 2018 ini lebih banyak didominasi oleh yang namanya piutang penjualannya ini. Penjualan ini kan dia gabungan dari si piutangnya. Berarti kebanyakan di 2018 ini penjualannya adalah berupa piutang dibandingkan dengan 2019. Ya. Itu untuk average collection period atau rata-rata perputaran piutang, waktu perputaran piutang. Kemudian di dalam manajemen
piutang dagang itu juga ada yang namanya dengan aging schedules, ya. Aging schedule seperti namanya itu daftar umur piutang, ya. Ini biasanya juga dihitung-hitung oleh perusahaan dalam memanage piutang dagang mereka sebagai sebagai acuan bahwasanya piutangnya mereka tuh lambat atau cepat atau sehingga nantinya bisa ngambil keputusan misalnya di tahun depan harus dipercepat atau harus diperlambat, gitu ya. Atau sudah cukup perputarannya seperti itu. Nah, ini aging schedule dia mengukur seberapa tua umur piutang dari si yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Jadi di sini biasanya aging schedule itu memuat umur piutang, memuat jumlah piutang usaha dari masing-masing pelanggan. Kalau di sini dia masing-masing pelanggan dan mengklasifikasikannya ke dalam golongan-golongan umur dengan waktu jatuh tempo yang menjadi dasar dari penggolongan piutang tersebut. Nah, ini kalau aging schedule biasanya kita golongkan, ya. Misalkan contohnya, ini contoh ya, 0 sampai 10 hari atau 11 sampai 30 hari, 31 sampai 45 hari, 45 sampai 60 hari, atau di atas 60 hari. Nah, ini yang menjadi acuan adalah dari waktu jatuh tempo mereka. Kalau piutangnya lebih dari 10 kurang dari 10 berarti dia masuknya ke nilai yang 0 sampai 10. Nah, kalau kita lihat nih di sini ada contoh dua perusahaan, ya, PTA dan PTB, ya. Kemudian dia memiliki penilaian atas aging schedule-nya. Kita lihat di sini mana yang lebih baik dalam memanage piutang dagangnya, ya. Kalau kita lihat jumlah piutang dagangnya itu sama, yaitu 2.000, ya. Nah, ini kita anggap aja sebagai jumlah pelanggannya lah, ya. Jumlah pelanggannya sama, yaitu 2.000, atau jumlah piutang dagang itu berdasarkan akun piutangnya. Di PTA ada 2.000 akun, di PTB ada 2.000 akun, sama, ya. Namun kalau kita lihat dari usia piutang dagangnya atau aging schedule-nya, mana yang lebih baik? Kalau dilihat PTA dia punya piutang dagang di umur 0 sampai 10 hari itu sebanyak 1.400, atau 70% dari piutangnya merupakan umur 0 sampai 10 hari. Kemudian sisanya itu 600 akun itu umurnya 11 sampai 30 hari, atau 30% dari si jumlah piutang dagang si perusahaan tersebut. Sedangkan PTB, ya, dia terbagi rata, ya, bukan rata, maksudnya di semua usia piutang dagangnya dia ada jumlah dari si piutangnya tersebut. Di piutang 010 ada 800, di 11 sampai 30 ada 500, di 31 sampai 45 ada 300, di 45 sampai 60 ada 200, dan di lebih dari 60 hari itu ada 200 akun. Nah, sehingga ditotalkan di sini persentasenya menjadi 100%. Nah, kalau kita membandingkan antara kedua perusahaan tersebut, ya, mana yang lebih baik, tentu adalah perusahaan A. Ya, karena apa? Karena dia punya aging-nya paling muda dibandingkan perusahaan B. Perusahaan B dia masih banyak aging atau usia piutangnya yang di atas 30 hari. Sedangkan PTA dia hanya maksimal di 30 hari. Artinya dia masih punya piutang yang sehat, ya. Kemudian udah gitu komposisinya lebih besar di piutang yang usianya 0 sampai 10 hari. Ya. Itu sebesar 70%.
Sedangkan PTB dia tersebar di semua, komposisinya tersebar di semua usia piutangnya. Ini artinya tidak baik. Ya, perusahaan B kurang baik, perusahaan A itu lebih baik dibandingkan dengan perusahaan B. Ya. Kemudian untuk menilai baik tidak baiknya dari sebuah kebijakan kredit juga bisa dihitung, dilihat dari analisis inkremental, ya. Analisis inkremental ini untuk menghitung bagaimana layak atau tidak layaknya si perusahaan tersebut memberikan piutang atau memberikan utang kepada pembelinya. Ya. Untuk mengukur, untuk menganalisis piutang tersebut ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan estimasi perubahan keuntungan, hitung ya. Kemudian langkah keduanya menghitung estimasi terhadap tambahan biaya dalam investasi piutang dan persediaan barang. Karena di dalam sebuah piutang itu ada biaya, berarti kalau kita mau menganalisis dia baik atau tidak, kita harus tahu juga penambahan biaya dari setiap piutang tersebut. Ya. Kemudian melakukan estimasi terhadap tambahan biaya diskon. Ya, jika ada diskon atau potongan harga. Kemudian berikutnya langkah 4-nya membandingkan tambahan pendapatan dengan tambahan biaya. Apakah relevan ya atau positif atau malah tambahan biayanya malah negatif. Kalau negatif artinya si perusahaan tidak cocok untuk atau tidak layak untuk memberikan kredit tersebut. Nah, tahapan-tahapan pertama bisa menghitung perputaran piutangnya dulu. Perputaran piutang tadi sudah dibahas, rumusnya itu jumlah hari dalam setahun 360 hari dibagi jangka waktu terikat piutangnya. Tadi yang 4 kali, 4,5 kali ya. Kemudian kita hitung rata-rata piutangnya ya. Penjualan, ya, jumlah penjualannya. Nah, ini kan tadi masih yang di average cost collection period. Jumlah penjualannya kemudian dibagi dengan berapa perputaran piutangnya. Misalkan kayak tadi ada jumlah penjualannya 200 juta, terus perputarannya sebanyak 4 kali. Ya. Itu rata-rata piutangnya. Kemudian setelah itu dicari dana untuk membiayai piutangnya. Dan untuk membiayai piutang bisa dicari menggunakan HPP dibagi rata-rata piutang. Pokok penjualan dibagi rata-rata piutang. Nah, ini keterangannya apabila diketahui dalam penjualan mengandung potongan margin ya sebesar 20%, maka HPP-nya adalah 80%. Jadi totalnya harus 100%. Jadi tergantung kalau si di dalam unsur penjualan tadi ini ternyata ada PM-nya ya, berarti dia harus dikurangkan dari 100%. Jadi HPP-nya yaitu 80%. Kemudian kita cari biaya dananya. Biaya dananya itu bisa dikalikan dari tingkat bunga pinjaman dikali dana untuk membiayai piutang. Jadi ini turun ke sini hasilnya. Biaya dana. Kemudian yang terakhir kita cari kenaikan keuntungannya. Kenaikan keuntungannya bisa dikalikan dari si PM dikali perubahan penjualan ya. Atau kenaikan keuntungan bisa dikurangkan dari perubahan keuntungan dikurang dengan si keuntungan awal. Ya. Kita masuk ke contohnya.
Nah, di sini contohnya ya, ini analisis penjualan kredit tanpa diskon dengan penjualan tunai. Semula suatu perusahaan dagang melakukan penjualan tunai dengan rata-rata penjualannya sebesar 800 juta. Ini rata-rata penjualan. Kemudian perusahaan menawarkan syarat penjualan dengan N6 dibagi 60. Artinya penjualan dilakukan dengan kredit ya, dibayarkan dengan cicilan dalam jangka waktu 60 hari. Nah, N per 60 itu berarti jumlah ini harganya dijualkan per 60 hari jangka waktunya. Dengan syarat penjualan tersebut, penjualan dapat meningkat menjadi 1.050.000. Okay. Artinya ini kan tadi yang saya bilang dengan adanya kredit perusahaan akan meningkat penjualannya. Di sini nih yang bisa meningkatkan penjualan perusahaan. Profit margin-nya sebesar 15%. Ya, profit margin tadi PM. Kemudian apabila biaya dananya 16%, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Nah, ini sebuah sebuah soal yang bisa menentukan atau mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut tetap menjual secara tunai dengan hasil penjualannya 800 juta atau dia menawarkan kredit kepada pembelinya tapi pendapatannya naik sebesar 1.050.000 ya. Sorry, saya ada ini 1.050.000.000. Untuk menarik kesimpulan kita hitung menggunakan tadi ya, pendekatan piutang tadi. Yang pertama ya kita hitung dulu manfaatnya. Ya. Kan tadi sudah jelas ya kenaikan keuntungannya berapa, dijelaskan di situ profit marginnya. Kenaikan keuntungan rumusnya profit margin dikalikan dengan selisih penjualan setelah tadi kan penjualan setelah dikreditkan itu bisa mencapai 1.050.000, sedangkan penjualan sebelum dikreditkan itu atau tunai sebesar 800. Nah, dikalikan dengan kenaikan keuntungannya sebesar atau profit marginnya sebesar 15%. Jadi bisa didapatkan 37.500.000. Ya, ini profitnya. Nah, kemudian selain kita melihat profitnya ini ya, kita harus hitung juga biaya-biaya yang dikeluarkan supaya kita bisa tahu sebenarnya kita mengeluarkan kebijakan kredit atas sebuah produk yang kita punya itu menguntungkan atau tidak ya. Nah, di sini kita hitung biaya dari si dana piutang tersebut. Yang pertama kita cari perputaran piutangnya. Ya. Perputaran piutangnya ini jumlah hari dalam setahun dibagi 60. Ya, tadi kan keterangannya 60. Di sini tadi mana? Nah ini jangka waktunya 60 hari. Ya. Jadi di perputaran piutangnya adalah 360 dibagi 60 sehingga didapatkan perputaran piutangnya sebanyak 6 kali. Kemudian rata-rata piutangnya kita bagi saja penjualan yang barunya itu 1.050.000.000 dibagi dengan 6. 6 ini turunan dari si perputaran piutang tadi. Ya. Sehingga didapatkan rata-rata piutangnya sebesar 175 juta. Nah, kemudian kita cari dana untuk membiayai piutang tersebut. Ya, karena tadi profit marginnya adalah 15%, ya, ini udah diambil di sini profit marginnya 15%, sehingga dana yang kita hitung adalah 85%-nya. Ya, ini tadi saya bilang 100% dikurang profit marginnya, sehingga didapatkan 85% dikali si rata-rata piutangnya tadi. Rata-rata piutangnya 175 juta dimasukkan,
sehingga dana yang dikeluarkan untuk membiayai piutang sebesar 148,75 juta. Ini ya. Ini dana untuk membiayai piutang. Kemudian biaya dananya berapa? Biaya dananya itu diambil dari si tadi. Nih, apabila biaya dana 16%, nah biaya dananya kan sudah diketahui di soal. Jadi kita masukkan ke rumus biaya dananya. Biaya dananya itu sebesar 16% dikalikan dengan si dana untuk membiayai piutang tersebut. Sehingga didapatkan 23,8 juta. Nah, baru di sini setelah kita ketahui biaya dananya ya untuk mengeluarkan si kredit tersebut, baru kita bisa ambil kesimpulan ya, dari kenaikan keuntungan dikurangi biaya dananya ya. Di sini karena manfaat lebih besar dari pengorbanan ya, manfaatnya 37,5 juta, pengorbanannya yaitu berupa biaya dana sebesar 23,8 juta, atau perubahan tersebut memberikan manfaat bersih sebesar 37,5 dikurang 23,8 juta yaitu sebesar 13,7 juta. Artinya perusahaan perlu untuk beralih ke penjualan kredit karena di sini biaya keuntungannya lebih besar daripada si biaya dana yang dikeluarkan. Masih untung, istilah awamnya atau orang bilangnya masih ada untungnya gitu kalau dia mengeluarkan secara kredit yaitu sebesar 13,7 juta. Artinya perusahaan bisa mengambil keputusan untuk mengkreditkan produknya. Itu ya. Nah, itu tadi kalau tunggu sebentar ya, Ajan. Siapa?
Oke, saya lanjutkan ya. Kalau yang tadi menentukan kebijakan kredit menggunakan tanpa adanya piutang tidak tertagihnya. Nah, kalau ini sekarang memperhatikan kemungkinan piutang tidak tertagih. Dia ada unsur kalau piutang tersebut ternyata tidak tertagih. Di sini perlunya membandingkan manfaat yang diperoleh dari kenaikan keuntungan dengan pengorbanan dari kenaikan biaya dan dana, kenaikan piutang ragu-ragu. Ada unsur piutang ragu-ragu. Piutang ragu-ragu inilah yang jadi unsur piutang tidak tertagih tadi. Artinya ada persentase piutang yang masih dianggap kira-kira lancar atau tidak gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini ada
perusahaan XYZ saat ini mempunyai standar kredit rata-rata pengumpulan piutangnya itu atau perputaran perhitungnya sebanyak 1,5 bulan ya, atau sebesar 1,5 bulan itu 90 hari ya. Hari. Nah, itu perputaran atau average collection period-nya atau ACP-nya. Kemudian penjualan yang dicapainya adalah 60 juta dolar per tahun. Sedangkan profit marginnya yang diharapkan adalah 25%. Kemudian di sini ada piutang ragu-ragu sebesar 1%. Artinya ini nanti yang akan menjadi unsur piutang yang tidak tertagih. Dari total penjualan sekarang, itu total penjualannya yang 60 juta tadi. Standar kredit tersebut akan dilonggarkan sehingga diharapkan penjualan akan naik sebesar 20%. Standar kreditnya bisa dilonggarkan sehingga supaya dia bisa mengejar kenaikan penjualan sebesar 20%. Tapi rata-rata pengumpulan piutang akan menjadi 3 bulan. Pengumpulan ACP-nya. Oke, mohon maaf tadi saya ada gangguan internet sedikit jadi terputus ya. Bisa. Saya lanjutkan kembali. Ya, tadi saya sampai di kebijakan kredit yang dipengaruhi oleh piutang tidak tertagih.
Jadi sampai di piutang ragu-ragunya di sini 1%. Kemudian standar kredit tersebut akan dilonggarkan sehingga diharapkan penjualannya bisa naik 20%. Ya, berarti di sini ada sebuah usaha untuk meningkatkan penjualan sebesar 20%. Tapi ACP-nya atau average collection period-nya dia naik menjadi 3 bulan atau 90 hari. Tadi ini 45 hari ya, sorry saya salah. Dan piutang ragu-ragunya juga naik menjadi 2,5%. Tadinya 1%, penjualannya dinaikkan, jadi naik piutang ragu-ragunya sebesar 2,5%. Atau piutang tidak tertagihnya. Apabila biaya dananya sebesar 20%, kemudian 1 tahun 360 hari, 1 bulan 30 hari, apakah perubahan ini bisa dibenarkan? Ya. Apakah maksudnya apakah si kenaikan penjualan ini bisa dibenarkan atau tidak gitu maksudnya. Yang pertama kita lihat dari manfaat atau jadi kan penjualan baru disebutkan bahwa dia naik 20%. Artinya dia totalnya menjadi 120% ya dari 60 juta. Kita hitung dulu berapa penjualan barunya. 120% dari 60 juta berarti penjualan barunya sebesar 72 juta ya. Nah, ini kenaikan keuntungannya ya. Kita cari dari profit marginnya. Ya. Kenaikan keuntungannya, profit marginnya kan 25%. 25% dikalikan dengan selisih dari penjualan baru dikurangi penjualan lama. 20% dikali 12 sama dengan hasilnya adalah 3 juta. Ini kenaikan keuntungannya. Nah, seperti rumus yang sebelumnya, kita tidak hanya menghitung kenaikan keuntungannya. Untuk menentukan kebijakan kredit, kita harus juga menghitung berapa biaya yang dikeluarkan ketika adanya kenaikan keuntungan atau biaya dananya berapa. Ya. Kita lihat di sini biaya dananya dan kenaikan piutang ragu-ragunya. Kalau penjualan lama, pertama kita hitung dulu dari penjualan yang lamanya. Penjualan lama dia 360 hari ya, perputaran piutangnya 360 hari dibagi tadi 1,5 bulan average cost periodnya ya. 1,5 bulan itu berarti 45 hari. Berarti dia perputaran piutangnya sebanyak 8 kali. 8 kali, kemudian rata-rata piutangnya berarti 60 juta ya penghasilannya atau penjualannya dibagi dengan 8 kali. Nah, rata-rata piutangnya sebesar 7,5 juta. Ini rata-rata piutang tahunnya. Kemudian dana yang untuk membiayai piutang tersebut ya berarti kan 75% itu dikurang 100% dikurang profit marginnya dikali 7,5 juta yaitu dari rata-rata piutangnya. Hasilnya adalah 5,625 juta. Ini dana untuk membiayai piutangnya. Ini untuk yang penjualan lama. Nah, berikutnya kita cari yang penjualan baru. Maksudnya penjualan baru yang tadi setelah dinaikkan penjualannya sebesar 20%. Ya. Setelah 20% tadi kan average collection periodnya naik jadi 3 bulan. Nah, ini ACP-nya ya. ACP-nya menjadi 90 hari atau collection periodnya 90 hari.
360 dibagi 90 hasilnya 4 kali. Kemudian kita cari rata-rata piutangnya itu 72 juta. Ini karena penjualannya sudah naik ya dari 60 juta menjadi 72 juta dibagi 4 kali. Dibagi si perputaran piutangnya. Sehingga rata-rata piutang didapatkan sebesar 18 juta. Setelah kita dapatkan rata-rata piutangnya, kita cari dana untuk membiayai piutangnya. Tadi kan dana untuk membiayai piutangnya sebesar 75% dikali rata-rata piutangnya. Sehingga dana untuk membiayai piutangnya sebesar 13,5 juta. Ini inti dari perhitungannya, yaitu kenaikan biaya dananya berapa. Di sini karena tadi biaya dananya jadi 20% ya, kita kalikan 20% dikali dengan 13,5 ya. Ini si dana untuk membiayai piutang yang baru dikurang dengan dana untuk membiayai piutang yang lama. Di 13,5 dikurang 5,625 juta. Kalikan 20% kenaikan biaya dananya. Sehingga kenaikan biaya dananya didapatkan 1,575. Kemudian kenaikan piutang ragu-ragu ya. Ini piutang yang dianggap tidak tertagih, yaitu sebesar tadi kan 2,5% dari si penjualan tadi. Nah, sedangkan di penjualan awalnya yang 60 juta itu hanya 1%, berarti penjualan akhir dikurang penjualan awal dihasilkan kenaikan piutang ragu-ragunya sebesar 1,2 juta. Kemudian apa yang bisa kita tarik kesimpulan ya? Manfaat tadi yang kita dapatkan di sebelumnya, di slide sebelumnya, manfaat keuntungannya sebesar 3 juta ya. Kemudian dana-dana biaya-biaya yang dikeluarkan ya dari si kenaikan penjualan, yang pertama dananya ini kan keuntungannya, kemudian dikurangkan biaya dananya, kenaikan biaya dananya 1,575, kemudian resiko kerugian karena tidak tertagihnya sebesar 1,2 juta ya, atau kenaikan piutang ragu-ragunya, sehingga didapatkan hasil masih ada profitnya sebesar 225.000. Artinya, kenaikan penjualan akan memberikan keuntungan. Maka perubahan kebijakan kredit tersebut bisa dibenarkan dan bisa dimanfaatkan oleh si perusahaan tersebut. Itu untuk menghitung apakah kebijakan kenaikan kredit itu bisa memberikan manfaat atau justru memberikan kerugian. Kalau hasilnya minus, ya, kalau tadi hasil dari manfaat dikurang pengorbanannya minus, artinya si perusahaan tidak perlu untuk merubah kebijakan kreditnya. Itu materi saya hari ini mengenai manajemen piutang dagang. Dari yang saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang belum jelas. Izin bertanya Pak, ini yang berkaitan dengan pemberian potongan tuh apa? Pemberian potongannya tuh maksudnya kayak diskon kayak itu Pak? Diskon Ya, suatu barang gitu Pak? Soalnya ya, masih bingung juga Pak melihat potongan ini. Kalau ya ini kan beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang perusahaan. Ini di sisi perusahaannya gitu ya. Jadi kalau semakin banyak dia memberikan potongan, artinya piutang di perusahaan tersebut akan semakin kecil. Jadi semakin banyak dia memberikan potongan ke si pembeli, itu semakin sedikit piutangnya, berarti semakin kecil
Si resiko internet itu kenapa? Nah, itu. Nah, pemberian potongannya itu seperti contoh-contoh diskon yang biasa kalian lihat. Misalkan kalian beli mobil, ya. Misalkan ada program di Duta Mall beli mobil, dapat potongan cashback 15 juta. Gitu. Nah, itu potongan-potongan yang mempengaruhi si piutang perusahaan tadi. Ya. Kalian suka ngelihat nggak sih lowongan-lowongan pekerjaan di internet ada sebagai collection? Nah sekarang tuh yang banyak diperlukan sama perusahaan-perusahaan tuh collection gitu. Nah kalau collection bagian administrasinya dia menghitung-hitung seperti ini. Gitu. Tapi jangan salah di lowongan pekerjaan kadang suka ditulis field collection atau collection lapangan. Itu bagian penagihan orang-orang yang badan gede. Atau kalau yang sifatnya penagihannya uang-uang kecil biasanya nggak pakai orang-orang ini. So, nah kalau bagian collection kantornya, administrasinya ya ini tugasnya menghitung-hitung piutang dari si perusahaan tersebut. Ada yang kira-kira piutangnya sudah lama atau enggak, itu dilihat dari aging schedule-nya. Terus ada piutangnya yang terlalu besar atau enggak. Nah, atau apakah si perusahaan tersebut masih menguntungkan untuk memberikan kredit kepada pembelinya atau justru merugi. Tapi kebanyakan kredit itu justru akan meningkatkan keuntungan atau penjualan dari sebuah perusahaan. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan yang menawarkan kredit, ya kan? Tuh. Jadi intinya yang lu tangkap nih makin besar potongan harga suatu barang kayak gitu Pak, itu piutangnya makin kecil kalau itu Pak. Iya, piutang bagi Oke. si perusahaan kan piutang kan satu bagian perusahaan tuh, bagian Iya. collection. Jadi Iya. dia ngurusin jumlah piutang itu semakin kecil gitu loh. Iya. Dan bagi si pembeli juga utangnya jadi semakin kecil ya kan. Iya. Kalau ada potongan harga. Iya. Tapi kok Jadi walaupun potongan kayak harga itu ya Pak, biasanya mempengaruhi jumlah cicilan. Kalau di potongan harga itu kan di awal ya kan. Jadi harga pokok penjualannya itu jadi dikurangi sama si potongan harga itu. masih ini Bang Pak. Apa misalnya kalau nyepi utangnya suatu perusahaan tuh kecil loh Pak, kenapa Anda ibaratnya udah digedein aja misalnya kadang lo ngelihat ada yang diskon kecil itu bisa 10% atau 15% gitu loh Pak, potongan harganya. Nah, kenapa kalau misalnya ibaratnya faedahnya dari potongan harganya kalau besar, faedahnya bisa ibaratnya piutangnya itu makin kecil, dua misalnya kenapa ndak dipotong aja harganya misalnya 20 atau 30%-an gitu Pak, 40, 50 gitu. Yang Ya ibaratnya kalau seenggaknya orang ngelihat itu senang gitu loh lihat potongan diskon harganya tuh Pak. ya sebenarnya bagi perusahaan potongan itu akan merugi gitu. Karena potongan itu kan salah satu bonus ya atau ekstra yang dikeluarkan oleh si perusahaan, biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ketika dia mengeluarkan biaya tersebut, memang piutangnya nggak bertambah, nggak, kalau piutangnya berarti ya piutangnya nggak bertambah. Dari sisi piutang nggak bertambah, tapi dari sisi kas dia akan berkurang gitu. Paham lah? Iya paham Pak. Dari sisi profitnya dia akan berkurang karena dia memberikan piutang semakin besar, profitnya juga akan semakin kecil jadinya. Jadi ibaratnya kayak lantaran kayak terpaksa kayak itu Pak, ibaratnya sini daripada piutang keganalan ya sudahlah kasih diskon gitu Pak. Bukan sebenarnya ini tuh buat apa ya? Kita dari sisi memanage si piutangnya terlepas daripada
keseluruhan keuangan dari perusahaan. Kalau kita melihat dari sisi memanage si piutangnya, berarti kan tidak banyak piutang yang ada di bagian piutang tersebut gitu. Oh, Karena semakin besar piutang, resikonya semakin besar ya kan. Tapi tidak bisa dihindari juga oleh perusahaan. Karena piutang yang semakin besar itu juga akan memunculkan keuntungan yang semakin besar juga gitu. Kalau piutangnya semakin kecil, ya keuntungannya semakin kecil, resikonya juga kecil gitu. Kan? Jadi tergantung perusahaan mau nentuin piutangnya itu besar atau kecil. Kalau besar berarti semakin besar juga keuntungannya. Kalau kecil semakin kecil juga keuntungannya gitu. Ini Pak, ini pertanyaan yang kedua Pak, yang soal average collection period itu kan kalau Pak ada yang masalah kurang dari jumlah kredit kalau tidak salah Pak, jumlah waktu kredit. Nah itu kalau misalnya pas itu sama aja lah berarti Pak. Intinya berarti setidaknya tuh dalam suatu perusahaan itu average collection periodenya tuh paling tidak kurang atau pas jangka waktunya gitu Pak. Misalnya kan di contoh soal ini. misalnya contoh soal misalnya contoh soalnya misalnya tadi tuh ada 80% kan yang jangka waktunya tuh. Nah, kalau misalnya rata-rata piutangnya tuh pas 80 sama gitu nah, Pak. Itu berarti bisa aja lah berarti Pak sama. Nah, ini tadi si average collection period itu untuk menilai baik buruknya si perusahaan itu mengumpulkan piutang mereka. Piutang itu kan dikumpulkan dari si pembeli. Misalkan Satrio beli kredit motor. Saya sebagai perusahaan, pasti saya menagih dong ke Satrio. Menagihnya tuh udah benar apa belum? Maksudnya si Satrio tuh bayarnya sesuai jatuh temponya atau tidak? Atau lewat dari jatuh tempo. Semakin banyak lewat dari jatuh temponya itu, maka itulah yang dinamakan dengan average cost period-nya. Jadi si piutang itu cepat nggak dia berputarnya ke dalam perusahaan, balik ke kas perusahaan. Kalau dia sesuai dengan yang ditetapkan jangka waktu kredit perusahaannya, ini contoh di sini kan ada satu perusahaan jangka waktunya dia menentukan jangka waktu kreditnya 80 hari ya. Kalau ternyata average cost period-nya atau rata-rata perputaran piutangnya sama dengan 80 hari, artinya dia baik karena dia masih sesuai dengan si jangka waktu kredit yang ditentukan sama perusahaan. Tapi kalau dia seperti ini 90 hari, sedangkan perusahaan menentukan jangka waktu kreditnya cuma 80 hari, berarti kan dia tidak kurang baik, bukannya tidak baik, kurang baik karena melebihi hari dari si jangka waktu kreditnya tadi. Artinya apa? Artinya si bagian collection-nya harus meningkatkan performanya dia untuk menagih si piutang yang ada di para pelanggannya atau para customer-nya ini. Supaya penarikan piutangnya itu lebih cepat lagi. Siap. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Contoh yang contoh soal tuh Pak yang 25% tuh nah itu 25% atau 2,5 Pak itu rada kaget lu melihat tiba-tiba ada 25% di situ Pak. Gimana? Yang contoh soal soal ini yang penambahan keuntungan. Keuntungan. Oh yang PM-nya tuh Pak? Iya, PM-nya. PM itu kan profit margin. Jadi profit yang diharapkannya berapa dari si penjualan ini. Profit yang diharapkan di sini 25%. Nah ini yang 2,5% ini beda lagi. Ini 2,5% itu adalah piutang ragu-ragu atau
piutang yang tidak tertagih tadi. Iya. Siap. Suatu piutang tidak tertagih. Gitu. Siapa? Insya Allah Bang. Ya, harus detail-detail membaca sih sebenarnya. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Yang lainnya. Minggu depan kita UAS ya. Kita tinggal nunggu jadwal dari jurusan aja. Jadi materi yang sudah saya sampaikan sudah selesai semua ya. Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari materi sebelumnya aja. Dibingungkan. Insya Allah ada BP. Cuman ya itu tadi kayaknya melihat materinya banyak banget rumusnya loh Pak. Iya, emang manajemen keuangan ini rumus-rumus rasio, rumus-rumus perbandingan itu banyak. Karena yang namanya memanage keuangan bukan akuntansi ya. Kalau akuntansi itu kan menginput, terus bikin apa, harus tepat gitu. Nah, kita ini manajemen keuangan adalah ininya lagi apa, pengembangan dari akuntansi tersebut. Jadi manajemen keuangan itu melihat laporan-laporan yang sudah dikerjakan oleh orang bagian akuntansi. Manajemen keuangan melihat bagaimana kesehatan perusahaan, terus mengukur nilai-nilai yang ada di perusahaan tersebut. Misalkan nilai yang udah ada, modal itu udah bagus atau belum. Perbandingan yang udah ada, udah bagus atau belum. Jadi di manajemen keuangan ini lebih kepada apa ya, perhitungan-perhitungan untuk mengambil sebuah keputusan keuangan. Artinya yang digunakan oleh para manajer keuangan. Berbeda dengan si akuntansi. Kalau akuntansi kan menghitung jumlahnya, memang jumlahnya gitu. Jadi diinput sama dia, penjualan berapa, pajak berapa. Nah itu bagian akuntansi, dia eksekusi atau tekniknya di akuntansi, teknik untuk memasukkan keuangannya, lebih ke teknikalnya. Kalau kita manajemen keuangan lebih ke analisis. Ya. Siap. Nah ini kenapa dimasukkan ke dalam jurusan manajemen informatika, karena biar tahu proses bisnis gitu. Kan manajemen informatika tuh pengembang aplikasi, pengembang bisnis ya kan. Bagaimana supaya para programmer, kalian kan calon-calon programmer, programmer nih tahu basic dari si manajemen keuangan itu seperti apa sih, dan nantinya bisa ngembangin sendiri aplikasi-aplikasi pengambil keputusan. Misalkan nanti manajer keuangannya, saya pengen supaya saya cepat mengambil keputusan, bikin dong aplikasi collection tadi. Diambillah rumus-rumus mengenai average collection period, terus mengenai apa tadi nih, aging schedule ya kan. Jadi kalian nantinya pas ketemu orang-orang bagian keuangan nggak bingung lagi, ini apaan, saya nggak pernah pelajarin gitu. Ya, programmer harus serba tahu. Kayak MSDM ya kan, programmer kan harusnya MSDM emang harus kan, enggak. Ya, tapi kalau udah tahu, udah pernah dipelajari, artinya dia tidak buta lagi dasarnya dari MSDM itu seperti apa. Ya intinya ceritanya tuh ibaratnya kayak bikin aplikasi kalkulator yang mana hasilnya itu bisa mengeluarkan kebijakan gitu loh Pak, ibarat Pak. Iya, itu sistem pengambil keputusan namanya SPK. Siap. Itu banyak juga sekarang dikembangin kan, kayak aplikasi payroll ya kan. Misalkan di perusahaan HRD-nya perlu perhitungan gaji. Sekarang memang masih ada orang-orang
yang menghitung secara manual udah nggak ada. Sekarang lewat aplikasi tinggal klik, keluar slip gajinya, itu keluar surat izin, keluar surat cuti. Itu nanti tugasnya programmer, tapi kan programmer harus tahu sistem bisnisnya itu seperti apa gitu. Iya. Makanya orang yang paling pintar adalah programmer sebenarnya harusnya, karena dia serba tahu, dia memudahkan semua hal gitu. Nah, sebenarnya basic coding itu, saya kan dulu juga S1-nya sistem informasi. Basic coding itu sebenarnya yang harus kalian ketahui adalah CRUD itu aja, CRUD. Create, create, saya lupa. R-nya itu apa sih? Oh, create apa Kak? Create, read kalau kada salah Pak. Create, read Create, sama apa lagi file. U-nya. Kalau nya D-nya U-nya delete. Kalau U-nya ya use apa? update, delete, Update update. tuh, G. G R-nya itu update. apa? Kalau R tuh read, ya lah, Pak. Oh iya, create, G. read, update, delete. G. Pokoknya dalam sebuah aplikasi itu basicnya itu. Jadi serumit apapun logik algoritma kan bikin aplikasi keuangan, intinya G. cuma itu aja, CRUD aja, create, read, update, delete, create, read, G. update, delete, create, read, update, delete. Tinggal kita ngembanginnya aja, misalnya di penginputan collection ini apa tadi piutang tadi kan, G. pertama harus bikin create-nya dulu buat input datanya. Nah, nanti bagian manajer keuangannya bisa ngerit. G. Nah, nanti bagian supervisornya bisa ngedit atau update G. kalau ada perubahan-perubahan. Kalau ada kesalahan, admin bisa delete. G. Tinggal pengembangannya aja. Nah, programmer itu selebihnya seorang programmer itu harus tahu proses bisnis mulai dari perekrutan, terus manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, terus manajemen mutu, ya kan. Nantinya semua itu bisa dikembangkan pakai si program. Ada lagi yang ditanyakan, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Yang lainnya, ada yang masih ingin. It's 13:15. Ya, berarti kalian siap untuk UAS di minggu-minggu depan lah. Atau awal bulan ya, UAS kita ya. Tanggal 2 Agustus. Iya, awal Agustus ya. G. Antara 2 Agustus sampai 12 ya. 12 sampai 13 Pak. G. Ya. Oke, begitu berarti pertemuan kita di manajemen keuangan ini sudah sampai di akhir pertemuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama 1 semester. Ya, terima kasih atas perhatian, terus atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan selama 1 semester bisa bermanfaat. Ya, kalau nanti ada mata kuliah berikutnya di semester berikutnya yang
ketemu saya juga, semoga kita bisa bertemu lagi ya. Terakhir saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Pak. Sama-sama.